Wah, sudah datang nih. Begini Pak hormatnya Pak. Begini Pak, ini di 4 ya. Apa ini? Hormat nomor 4. Oh, nomor 4. Saya jalan nanti pindahin dulu ya. Oh iya. Ngomong gini, kalau ngomong juga Jalan gini aja terus nanti ya, Pak ya. Mas, seperti pose manortor. Iya kan? Jadi kita pose manortor Pak. Bapak pengacara ya? Bukan. Yang di TV tiap hari Pak. Waduh, Bapak sehat. Tidur di hotelnya bisa merem, katanya bisa. Ingat cewek nggak kalau di hotel? Istri? Ingat Pak. Ingat, oh, alhamdulillah. Oh ya. Pak mau izin foto? Izin foto Kang Denny. Ya, bentar. Kan ada tokoh-tokoh itu. Ada Jabar kok. Nanti manortor orang Batak itu jadi Gini ya, jadi gini. Bukan gini lagi, jadi Biasanya gini. kan gini nih. Sekarang gini nih. Dilipat dulu Pak. Dilipat dulu ini ya. Jauh dari sini. Foto, ini istri saya. Oh iya. Ini tadi foto katanya. Oh iya. Istri yang mana lagi? Kok yang dikenalin beda. Enggak apa-apa. Oh iya, abang yang jagoan itu ya? Yang bisa baca Siapa Dwi nginep ya? dunia Enggak, maya tadi ya? malam lihat fotonya. Ya, Ada fotonya. Iya, Bisa? bisa baca dunia maya. Bisa Kenapa? nggak dosa Ada yang poster sudah nggak? dihapus di baca lagi? Misalnya dosa Panjutek kan sudah dihapus. Jadi sakinya berapa? Pagi, pakai kalau mau sekarang. Oh iya, kita ngobrol. Ke sana. Ayo. Di sana. Dalam. Dalam aja Kak. Nah, dalam sini. Saya ketemu hari ini pakar. Istilahnya pakar apa tuh, Pak? Ya, ahli aja. Ya ahli, ya ahli itu kan pakar, Pak. Nah, ahli Forensik digital. Forensik yang digital. mengotak-atik. itu sekolah akademiknya, sekolah apa jurusannya? Forensik Saya digital. dulu elektro UGM S1. Jadi Elektro dulu. UGM. Iya. Tahun berapa? 94. Lulus? Iya. Lulus 98. Oh ya berarti hampir sama lah ya. Beda-beda dikit. Bapak bareng 50 umurnya kan? 47. Oh iya lebih muda, saya 53 Pak. Waduh. Elektro UGM. Iya kan. Zaman itu di Elektro UGM, tahun itu yang dipelajari apa? Kita mulai Digitalnya dari- sudah sampai apa waktu itu? Kita mulai software dan hardware memang. Iya. Kalau di elektro UGM. Mm-mm. Jadi mempelajari mulai dari bagaimana bit itu dibuat, mulai dari semikonduktor. Mm-mm. 1-0 itu dari tegangan itu mulai dari situ kan. Mm-mm. Jadi memahami digital itu kan mulai dari tingkat molekulnya. Molekulnya itu adalah 0 dan 1. Gitu kan. Oh gitu. Nah, seiring dengan teknologi kan mengalami perkembangan. Ya. Kalau kita bicara tahun 2018, 2016, waktu itu alat komunikasi yang tertinggi apa di Indonesia? Android sudah ada. Android sudah ada. Yang di HP khususnya di tabletnya yang akan diekstrak ini, Aha. tabletnya Widi ya, Mhm. merek Mito itu sudah pakai Android. Android versi 4 malah. Itu BBM sama SMS. Ya, BBM dan SMS. Cuman belum WA ya. WA saya tidak tahu, Iya, tapi waktu itu belum WA. yang akan kita fokus adalah konfirmasi atau validasi dari SMS messages-nya Heeh. dan call logs-nya, Oke. history panggilannya itu Dari aja. panggilannya. Jadi perbincangan antara Widi dengan Vina. Ya, SMS messages dan call log komunikasi. Oke. Kalau kan dari apa yang Bapak pelajari dari SMS itu, apakah SMS itu benar dilakukan? Dari yang kita ekstraksi, ya. Cuma memang secara tidak sengaja dihapus. Gitu. Jadi kita melakukan sebuah Dihapusnya oleh siapa? Ya, Widinya yang hapus. mungkin Pak. Jadi saya nggak bisa konfirmasi siapa Oke. yang menghapus. Tapi pada waktu itu secara tidak sengaja dihapus. Ya, karena Oke. mungkin dianggap tidak berguna kan. Tidak berguna. Iya. Tapi kemudian yang dihapus tuh bisa dibaca lagi. Nah itu yang kita lakukan. Itu yang disebut ekstraksi? Iya, iya. Jadi ekstraksinya Ekstraksi itu berasal dari bahasa apa sih? Ini kan kita bahas itu dulu. bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Artinya
mengekstrak informasi, mengambil informasi dari sebuah sumber ke tempat lain. Oke, kan? ekstraksi itu mengambil informasi dari sebuah sumber, dari ke HP ini destinasi, ke dalam tujuan. bentuk SMS, dipindah ke Tujuan kita. Oke. Jadi ekstraksi sendiri itu ada dua. Oke. Yang namanya logical extraction dan file system extraction. Oke. Jadi kalau logical extraction atau ekstraksi logikal itu tidak bisa kita mengekstrak file-file yang sudah dihapus. Nah, makanya kita lakukan file system extraction. Setelah kita cloning, terus kita lakukan ekstraksi file system. Jadi semua data-data yang sudah terhapus pun bisa kita pelajari. Data yang terhapus yang bisa dipelajari atau bisa diekstraksi, dipindahin ya, dibawa keluar ke ruang yang lain, itu harus ada HP-nya nggak? Harus. Kalau nggak ada HP-nya nggak bisa? Ya nggak bisa kan, kecuali dia menyimpan datanya ke cloud, ke server lain Ke kan. server lain. Ya ini kan cuma lokal aja. Oke. Nah, kalau di data, jadi ngambil di data HP itu, berarti di data HP itu terkoneksi dengan servernya. Itu enggak, kalau kasus ini enggak. Dia kan tidak punya akun cloud ya untuk menyimpan datanya. Oke. Itulah. Jadi ya murni dari tabletnya itu. Dan sebenarnya SMS kan ada dua database bang. Ya nggak Pak. Jadi SMS messages itu, pesan SMS maupun call log kita sebenarnya disimpan di dua tempat. Pertama di SIM card. Oke. Yang kedua di internal memori HP. Oke. Nah, langsung otomatis Android itu Selama menyimpan. SIM card-nya masih baik. Nah ini kasus ini SIM card-nya nggak ada. Oke. Memori HP-nya? Memorinya ada, tapi Masih ada bad sector, beberapa memori rusak gitu. Nah dalam kasus ini SIM card itu katanya sudah hilang atau dibuang atau di apa, jadi kita tidak temukan, tidak ada pada saya, yang ada hanya tabletnya itu. Nah dari tabletnya itu kita baca internal memorinya, apa yang back sektornya, file-file terhapusnya, baru itulah kita retrieve, kita recover apa yang mau dicari, dan itu perlu komputasi yang cukup lama. Makanya saya fokuskan pada beberapa hari sebelum 27 Agustus itu, karena memang dia perlu komputasi kan. Oke. Kenapa tidak langsung ke provider? Provider kan? Iya. Maksud itu saya kira nggak disimpan di provider SMS kita itu sama kolok itu. Kan kita bisa kan? Misalnya Mungkin ada. kita Telkomsel kalau zaman itu ya. Kalau zaman itu kita Telkomsel, maka kan kita bisa meminta ke Telkomsel untuk friend out kalau penyidik. Nah, sistem penyimpanan di operator dalam hal ini dia pakai Tri ya. WD itu saya nggak tahu di Tri itu apakah dia auto delete setelah sekian tahun ya kan. Tapi kan apa yang ada kan yang di internal memori ini. Apakah 8 tahun di providernya masih tersimpan itu problemnya ya? Bisa Karena juga kan, sih pengacara kalau mau. Oh iya, artinya kan itu bisa tersimpan di providernya kan dengan detail kan. Iya. Apakah di providernya sudah masih tersimpan atau tidak data yang sekian tahun yang lalu? Iya. Kita nggak tahu ya. Iya. Tetapi Bapak mengambil dari data Yang di tablet. dari tablet itu, gitu. Apa yang Bapak temukan dari data tablet itu? Nah, dia kan gini kan, sistem penghapusan data itu kan sebenarnya data itu punya alamat kan. Jadi data ini di alamat ini. Nah, ketika operasi penghapusan kan dihapus gitu data itu, dia cuma berpindah alamat dari alamat yang sebelumnya ke alamat sampah biner atau sampah digital gitu. Nah, di sampah digital itu yang kita korek. Dapat nggak gitu. Nah, karena dia berbentuk sampah, maka kalau karakter ya kan karakter itu kan 4.000 jenis karakter di 4.096 karakter di dalam sampah-sampah itu. Jadi ketika kita ekstrak nanti muncul ketika kita makanan kita buang kan dari tong sampah, dia melekat sampah-sampah Ya lain. kalau gitu. di HP itu kan dihapus, dibuang ke sampah. Jadi karena dia udah dibuang sampah, campur sampah-sampah lain. Bapak harus memilah sampah yang diinginkan itu. Iya, gitu. Jadi perlu teknik yang memang tidak ada di. Berarti Bapak kategorinya pemulung digital. Bener Pak. Bener Kang, bener. Saya mau bilang itu tadi. Bapak pemulung digital. Nah, kalau saya sampah itu mau dibikin menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Setelah gubernur ya kakak. Bapak pemulung digital. Nah, di pemulung digital itu setelah Bapak mulung nih ditumpukan sampah 27 Agustus tahun 2016. Bapak apa yang Bapak dapatkan di tumpukan sampah itu?
Jadi untuk menyaring dari sampah digital itu, maka kita perlu filter kan, Kang? Iya. Filternya itu adalah waktu, timestamp atau stempel waktu. 26, 27, 28 itu kira-kira saya cari lewat signature-nya namanya. Nah, itulah filternya, baru kita cari di situ. Dapatlah nomor pengirim, penerima, terus body text-nya. Nah, karena body text ini karakternya sangat jamak di Android, maka ketika kita recover itu muncul string-string lain. Jadi tidak sama persis seperti yang ada pada ekstraksi data. Ekstraksi data pernah diumumin kan dulu di TV itu, ya kan, oleh Pak Farhad Abbas. Seperti itu enggak? Ya, tetapi ada karakter-karakter lain akibat dari telah dihapusnya itu masuk ke sampah digital. Tetapi nomornya itu dapat. Yang dimaksud ada kan pengacaranya meragukan. Oke, saya percaya terhadap data ekstraksi itu, tapi saya tidak percaya bahwa nomor yang dituju adalah Vina. Oh, di HP Vina, Kang, yang kita baca ekstraksi datanya itu kan ada beberapa itu. Ini kan ada pengacaranya ngomong. Kan identitas hardware itu ada 3 kan? Oke. IMEI, Identity Mobile Equipment International Mobile Equipment Identity. Itu hardware-nya, identitas unik dari hardware. Terus ada ICC ID-nya. Terus ada IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Nah, dari ICC ID ini bisa kita tahu nomor SIM card-nya dia. Itu yakin nomor Vina? Yes. Yakin ya? Yakin, karena hasil ekstraknya juga di situ penerimanya juga nomor Vina. Oke. Berarti percakapan antara Widi dan Vina sebagaimana ditayangkan sebelumnya, itu data ekstraksi itu benar? Nah, kalau itu tugas pengacara kayaknya, kan. Tugas saya adalah ini mengatakan bahwa ini. Artinya bukan percakapan itu ada lah ini. Ada. Terkonfirmasi. Lewat timestamp itu. Jadi kan. mereka itu berbicara berbicaranya lewat data SMS. Pada jam terakhir kalau nggak salah, kalau dari versi HP-nya tabletnya Widi itu 22 15 10 14 ya, atau itu UTC plus 7. Kalau UTC plus 0 pakai referensi waktu global, maka 15 14 10 itu dia menerima dari almarhum. Artinya kalau pada waktu itu Vina itu masih berkomunikasi dengan baik dengan Widi, berarti tuduhan dilakukan pengajaran setengah 10 pelemparan nggak ada dong? Ya sangat, time frame-nya kan sangat tipis. Jadi kemungkinannya itu kan masa orang lagi dikejar dilempar masih ada juga koloknya kan, saya ekstrak histori panggilannya itu ada 4 kali incoming dari Vina ke Widi. 4 kali incoming. Ada karena ngajak tidak diangkat itu. Itu kan? Dari ekstra kedua. Bukan dalam kategori darurat. Kan panggilan itu karena darurat. Nih saya lagi disiksa. Kan nggak mungkin orang lagi disiksa manggil telepon. Saya membuktikan itu aja kan, sampai di situ saya. Interpretasi terhadap incoming call itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah ini otentik, ada incoming call 4 kali masuk dari Vina ke dan Widi mengaku tidak diangkat. Ya kan dalam apa yang disampaikan oleh Widi karena takut diajak nongkrong. Kan itu bahasa Widi. Itu perlu dikonfirmasi ke Widi. Ranah Widi. Ya. Tapi yang jelas dari sisi digital, ya kan, yang tidak bisa dibohongi dan dimanipulasi, bahwa percakapan itu ada. SMS. Ya percakapan itu belum SMS ya, percakapan SMS ada incoming call. Ke HP-nya. Sampai jam berapa terakhir incoming call? Kalau nggak salah 17 sekian UTC plus 0. Jadi kalau Indonesia 24. Iya, pukul 24. Berarti jam 12 malam dong? Iya. Berarti jam 12 malam masih normal dia masih telepon. Oh, bisa jadi itu yang teleponnya itu Kang. Yang teleponnya itu kan polisi itu mungkin. Iya, bisa jadi kalau yang saya baca di sini incoming call-nya
UTC plus 0 berarti masih referensi waktu global, berarti 24 13 18 masih incoming call dari HP-nya ya kan bisa aja itu petugas ya. menghubungi ini teman kamu celaka Ya. tetapi berarti bahwa pada ya ini kan silahkan lah nanti hakim yang menyimpulkan hakim Ya. MK kan MA kalau pada jam-jam itu terjadi percakapan berarti penganiayaan enggak ada. Berarti dia normal, maksud saya gitu loh. Ini Tidak dalam datangnya keadaan tegang. 4 kali kan Kang dari HP-nya Vina ini. 15 10 51, 15 12 38, 15 12 18. Baru tadi 17 13 18. Berarti semua ditambah 7, maka 22 10 51, satu kali incoming dari almarhum Vina, terus 22 12 38 yang kedua, terus yang ketiga 22 12 18 dan terakhir 24 13 18. Oh. Incoming call dari HP-nya nomornya Iya. almarhum. Kan kalau lihat ini kan forensik digitalnya, kemudian ada percakapannya kan yang sudah Yeah. ditayangkan. Kalau begitu antara percakapan dengan forensik digital ini klop. Loh. HP-nya memang HP Widi, nomornya nomor Widi berkomunikasi dengan HP Vina dan Yeah. nomor Vina Yeah. serta dengan Vina. Makanya logikanya kalau Aep mengatakan sekitar jam 9:30 ada pelemparan, ada pengajaran, berarti jam itu dia udah nggak bisa SMS lagi. Andai kata pun SMS bercerita tentang hal yang dia Kejadian. alami. Iya. Aku lagi dikejar nih mau dibunuh, tolong Wid, harusnya kan begitu. Iya kan. Tapi bagian saya tidak menginterpretasi isi messages kan. Ini bagian saya sebagai penonton. Iya. Kan penonton boleh. Iya, karena kita dibatasi Kang. Iya, kalau Bapak nggak boleh profesional. Isinya itu nanti ada lagi interpretasi mungkin antara perdebatan antara pengacara, hakim dan jaksa. Kalau Iya. saya yang menyajikan apa adanya, jangan bahwa inilah yang saya ekstrak, nah inilah yang diekstrak oleh polisi kan. Tapi ya orang juga susah nanyanya kalau yang begini. Yang mau ditanya apa? Digital forensik kan sesuatu yang fakta, bukan asumsi, bukan alibi. Iya, dan bisa diuji oleh orang lain, Diuji ahli orang lain dan segala macam. Kan itu yang problem kan. Artinya bahwa yang dalam percakapan ini ditunjukkan bahwa proses komunikasi itu terjadi. Iya. Dan komunikasi itu terjadi ada data digitalnya. Kalau dikatakan jam 9:30 ada pengejaran, Mulai pengejaran itu. ada pelemparan, 21.15 ya ya. 21:15, Start, segitulah. ya. Sampai Ada pelemparan, berarti kalau lihat data forensik digital ini tidak mungkin orang yang lagi dikejar, lagi dilempar, lagi dalam ancaman masih SMS dengan baik, happy. Jadi interaksi mereka lewat SMS maupun call itu tidak Dan buktinya ada dalam forensik digital gitu loh, Bang. ya terkonfirmasi Terkonfirmasi. dari yang diekstraksi oleh Digital Forensik Jabar, Polda Jabar dan yang saya Oke. ekstraksi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya saya minta bantuan Mas Ne suruh forensik digital diekstraksi HP-nya Haji Mumu yang 5 tahun yang lalu gitu, untuk disampaikan pada istrinya bisa nggak? Nah, kemungkinan bisa sih seperti ini menggali Iya, pemulung digital lagi kan? Iya, pemulung digital kan Haji Mumu tuh kalau WA, kalau SMS kan Iya, terus dihapus mungkin ya kan? mau ke rumah dihapus gitu. Mau ke rumah Terus dihapus. pindah ke tong sampah kan, berarti Pindah ke tong tong sampah sampah digital dibersihin. baru kita dulu. Langsung diletakin kan di rumah, Iya. aman gitu kan. Terus ngasih Bisa, tahu Pak. lah sama selingkuhannya, kamu jangan WA, saya udah di rumah. Itu bisa, Pak? Bisa kan? Oh. Apalagi dihapusnya baru beberapa hari sebelumnya kan? Oh iya. Iya, belum kan kalau sudah ke sampah digital bisa kemungkinan saling menindih. Wah, Bapak bisa saya ini nih, bisa kerja dengan saya, Pak?
Apa itu Kak? Ya, bisa saya order terus Pak untuk bongkar staf-staf saya untuk saya sampaikan ke istrinya Pak. Saya ini harus di forensik digital Pak. Tapi mereka bukan pejabat Kang. Nggak ngaruh Kang. Enggak, untuk istrinya. Oh. Ke istrinya disampaikan bahwa suamimu tuh enggak sejujur apa yang Bisa kau Kang, kira. bisa. Ya? Bisa, itu saja yang berapa 8 tahun aja bisa kita Bisa, bunuh. apalagi yang baru 1 bulan ke belakang ya. 1 bulan. Yang ayang-ayangan gitu, Pak kan bisa ya? Bisa, Kang. Ayang, aku Sangat lagi di bisa. mana? Aku pulang dulu ya. Atau Kamu sekarang, jangan Kang? ya. Oh, boleh, Pak. Makanya kamu yang merasa paling aman di dunia. Jadi kalau kamu habis nakal, HP-nya buang. Betul nggak Pak ya? Bisa saya kasih advice Kang di sini. Oh, bisa. Tapi nanti dihapus ya. Ada namanya aplikasi Secure Delete. Ada aplikasi Secure Delete namanya. itu Artinya ketika kalau kita kan mendelete biasa itu data itu cuma pindah tempat ke tong sampah. Nah, Secure Delete itu di tong sampah pun dihapus. jangan dikasih tahu di sini Pak. Nanti laki-laki Nah, makanya bajingan. dihapus. Ini dipotong aja ini. Nanti laki-laki bajingan melakukan tapi ini Pak. Pak, Kang, kalau kita sudah berpengalaman memulung di dunia digital, sampah digital, tetap aja ada nanti yang tersisa. Gitu Kang, tidak ada yang perfect itu dunia digital. Tidak ada ya. Kalau saya sih nggak akan ada yang buka-buka Pak, yang cemburunya udah nggak ada Pak. Jadi ya kamu jangan merasa hebat di depan istri, jangan merasa paling baik, paling suci, ya kan? Hati-hati. Saya udah punya pakar nih, punya ahli untuk bongkar kalian suka bermain di luar istri. buat para wanita yang merasa suaminya tidak jujur pada dirinya, kalau Anda ingin membongkar perilaku digital suami Anda tanpa sepengetahuan Anda, silakan hubungi abang kita ke nomor 037788992021. Yang jelas 24 aja ujungnya. Yang pasti yang paling berbahaya untuk para pejabat Kang. Kenapa ya, Nanti Bang? kalau datanya dihapus, dia kira udah aman, bisa saya pulung. Oh iya, bahaya. Bahaya ya, Pak? Iya. Mau dipulung, memang Bapak dibukain. Nah, terus dibukain. Di polisi kita ternyata ketahuan ya. Ketahuan. Iya, Jadi, makanya. para pejabat hati-hati. Hati-hati, ya kan, ngomongnya jangan pakai WA. Ketemu langsung aja di tengah hutan. Ini pelajaran penting ya buat Haji Mumu, jangan merasa paling baik, kamu paling setia pada istri ya. Forensik digital kamu sebentar lagi saya bongkar dan saya serahin pada istrinya. Terserah istrinya mau bersikap apa setelah saya sampaikan data digital itu. Dan pasti istri kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kalau minta gugat cerai Haji Mumu nggak laku lagi. Ya udahlah Haji Mumu aja yang ada. Oh. By the way, siapa Kang Haji Mumu Kang? Ini Oh. Ini kecil begini urusan cewek. Oh, naik gaji dikit Pak, langsung nama istri Pak. Oh. Ya kita sudah bertemu dengan orangnya ya, ahli di bidangnya. Mudah-mudahan ini semakin membuka ruang dan meyakinkan publik bahwa peristiwanya bukan pembunuhan, tapi peristiwanya adalah kecelakaan. Kalau peristiwa pembunuhan nggak mungkin jam segitu masih happy, SMS ngajakin main. Ini udah yakin nih 1000% adalah peristiwa kecelakaan. Terima kasih Pak. Oh, makasih Kang. Terima kasih banyak. Bapak ini sudah Pasti jadi gubernur. Amin. Bapak ini kalau dalam ilmu agama itu kan dunia digital itu dunia malaikat. Kan di agama itu ada pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Ya kan Pak? Iya. Apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa dihapus. Iya. Paling hanya diampuni. Ya kan Pak ya? Iya. Catatan yang kita lakukan tidak akan pernah hilang dalam hapus. Tapi dosa bisa di-secure delete. Iya Pak, diampuni Pak. Diampuni. Namanya diampuni Pak. Diampuni. Yakin dihapus nggak bisa Pak? Nggak bisa. Diampuni. Oh, diampuni. Iya, oh gitu. Jadi tidak ada di sampah digital lagi. Jadi ternyata kalau ajaran agama kita mengajarkan bahwa perilaku manusia itu setitik
noda setitik pun tetap tercatat. Ya mungkin di alam raya ini ada digitalisasi yang mencatat seluruh perilaku kita ya. Sepertinya. Karena di alam nyata aja manusia bisa membuat digitalisasi. Ya sudah, kamu hati-hati bersembunyi dimanapun. CCTV-nya ada CCTV yang tidak bisa kamu hapus dan tidak bisa kamu hilangkan dan tidak bisa kamu rusak. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati ya buat Haji Mumu, jangan merasa kalau tidak ada CCTV aman. Tidak, sudah ada CCTV yang lain.